Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Nita Sari dengan nomor NPM 2214071023, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi otomatis pada motor dan mobil untuk memenuhi tugas besar dari Bapak Dr. Mareliti Laumbanua, STP, MSc. Berikut daftar isi dari PPT yang saya buat. Yang pertama, pengertian transmisi. Kedua, jenis transmisi. Tiga, sistem transmisi otomatis dan fungsinya. Yang keempat ialah komponen sistem transmisi otomatis pada motor. Dan yang terakhir ialah kekurangan dan kelebihan sistem transmisi. Sebelum lebih lanjut, apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi ialah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Pada sistem transmisi terdapat dua jenis, yaitu sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis. Apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi otomatis biasa dikenal dengan istilah Continuous Variable Transmission atau CVT, ialah sistem transmisi otomatis tidak memakai gigi transmisi, tetapi sebagai gantinya menggunakan dua bulai yang dihubungkan dengan sabuk. Memiliki transmisi kendaraan yang mengoperasiannya dilakukan secara otomatis, manfaatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal sendiri merupakan gaya yang keluar dari sebuah gerak rotasi dengan arah menjauhi poros putaran. Berikut ialah beberapa fungsi transmisi pada kendaraan. Yang pertama, mengatur kecepatan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Yang kedua, merubah arah putaran roda sehingga kendaraan dapat maju dan mundur. Dan yang ketiga ialah memutuskan dan menghubungkan putaran sehingga kendaraan dapat berhenti sementara mesin hidup. Transmisi mengatur variasi perbandingan antara kecepatan dan torsi. Berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen transmisi otomatis pada sepeda motor. Di sini beberapa komponen sepeda motor seperti roller, mulai bergerak, crankshaft, belt, primary drive gearshaft, cloth housing, mulai bergerak, dan puli tetap. Roller atau pemberat biasa berfungsi untuk mengatur pergerakan sliding primer shift, biasanya untuk bergerak ke depan sehingga putaran pulau kencang. Kedua ialah poros primer berfungsi untuk menghubungkan putaran crankshaft dari mesin ke pulai utama. Sedangkan wheelbed ialah sabuk khusus yang terbuat dari bahan karet bercampur serat baja yang berfungsi menghubungkan putaran dari pulai primer ke pulai sekunder. Selanjutnya ialah secondary sliding shift, memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter pada pulai sekunder. Secondary sliding shift juga berbentuk tirus pada pergerakannya, bisa mempengaruhi
lebar lilitan filbert. Selanjutnya, secondary fixed shift adalah sisi shift yang berhubung dengan poros sekunder secara tepat. Selanjutnya ialah fixed primary shift, ialah sisi yang terhubung secara tetap ke poros bulai primer. Biasanya berfungsi sebagai tempat V-belt melilit bulai, dan yang terakhir adalah sliding primary shift, ialah sisi yang terhubung secara tidak tepat pada poros bulai primer. Karena shift ini tidak tetap, maka bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil diameter dari bulai primer. Berikut ialah kelebihan transmisi otomatis pada sepeda motor. Yang pertama, mudah dioperasikan karena transmisi ini tidak akan bergantung pada pedal kopling untuk bisa memindahkan gigi. Yang kedua, tetap nyaman dalam lalu lintas yang padat seperti perkotaan. Yang ketiga, sangat cocok dibawa untuk berkendara jarak dekat dan pengendara tidak cepat lelah. Dan kekurangan dari transmisi otomatis ini ialah penggunaan bahan bakar yang boros, perawatan mesinnya lebih ribet, kecepatan yang dihasilkan tidak secepat kendara bertransmisi manual, dan tidak cocok digunakan untuk berkendara jarak jauh. Untuk yang selanjutnya, saya akan lebih menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis pada mobil. Pada sistem transmisi otomatis pada mobil, poin-poin dari PPT saya terdapat sistem transmisi. Berikut daftar isi sistem transmisi pada mobil. Yang pertama adalah pengertian sistem transmisi, yang kedua jenis transmisi, yang ketiga komponen sistem transmisi otomatis pada mobil, yang keempat ialah cara kerja sistem transmisi otomatis pada mobil, dan yang kelima ialah kekurangan dan kelebihan sistem transmisi. Apa sih sistem transmisi otomatis itu? Sistem transmisi atau AutoCAD Manual Transmission ialah jenis sistem transmisi mobil yang memungkinkan perpindahan roda gigi terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi ini terjadi dengan cara menyesuaikan besaran tekanan pada pedal gas. Untuk jenis sistem transmisi pada mobil, sama dengan sistem transmisi pada motor, yaitu terdapat jenis transmisi manual dan jenis sistem transmisi otomatis. Biasanya sistem transmisi manual itu pada mobil yang sudah lama, sedangkan sistem transmisi otomatis lebih ke mobil yang modern atau matic. Berikut komponen-komponen transmisi otomatis pada mobil ialah mesin pada mobil dan beberapa komponen transmisi otomatis pada mobil. Komponen transmisi otomatis pada mobil ada 8 seperti brake, torque converter, hydraulic control unit, ATF, shifting control, clutch and one-way clutch,
manual linkage, dan pedal akselerasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu brake. Brake itu terletak pada planetary gear yang dapat bergerak untuk mendapat perbandingan gigi kendaraan. Brake dioperasikan dengan tekanan hidrolik dan memiliki dua jenis, yaitu with multiple disc brake and type brake. Yang kedua, torque converter. Torque converter ini berisi dengan automatic transmission fluid atau minyak transmisi otomatis. Ini memiliki fungsi untuk memperbesar mesin untuk diteruskan pada bagian transmisi. Lalu sebagai kopling otomatis yang dapat memindah atau memutus momen mesin terhadap transmisi, memperlembut mesin, meredam gerakan, dan menggerakkan pompa oli. Yang ketiga, Automatic Transmission Fluid atau ATF. Fungsi ATF sendiri sebagai pelumas transmisi agar memperlancar perpindahan momen puntir pada torque convert dan planetary gear. Selain itu, ATF juga bisa berguna sebagai pendingin komponen-komponen yang mengalami pergerakan serta kendali sistem hidrolik pada kopling dasar. Untuk yang selanjutnya, Hydraulic Control Unit. Hydraulic Control Unit ialah sistem kontrol hidrolik berfungsi untuk mengendalikan kerja brake dan kopling transmisi otomatis menggunakan tekanan dari pompa oli. Komponen ini berfungsi sebagai pelumas sistem transmisi, pengatur tenaga hidrolik, pendingin, torque convert ini berfungsi. Komponen ini juga berfungsi sebagai pelumas minyak sistem transmisi. Yang kelima, clutch and one-way clutch. Bagian ini dapat menghubungkan torsi yang dapat memindahkan mesin ke intermediate shaft dan memudahkan torque converter dari planetary gear agar bisa menghentikan perpindahan. Yang keenam, manual linkage. Bagian ini terdiri dari komponen berupa selektor, level. Yang keenam ialah manual linkage. Bagian ini biasanya terdiri dari komponen berupa selektor, level, dilengkapi kabel, akselerator, serta kabel throttle. Yang ketujuh, shifting control. Shifting control ini berfungsi untuk mengubah beban pada mesin dan kecepatan menjadi hidrolik. Hal itu dapat menyebabkan tekanan hidrolik pada kendaraan akan mengalir otomatis pada kopling, planetary gear, dan rem. Yang terakhir ialah pedal akselerasi. Sistem transmisi otomatis akan melakukan shift up dan down up terhadap beban dari mesin serta pengemudi yang dapat mengubahnya dengan mengatur penekanan pedal akselerasi. Berikut cara kerja transmisi otomatis. Yang pertama, torque converter. Yang kedua, gigi pemindah. Yang ketiga, ECU dan sensor. Yang keempat, perpindahan gigi. Dan yang terakhir ialah torque converter lockup. Torque converter ialah transmisi otomatis menggunakan
Untuk torque converter itu ialah komponen yang memungkinkan mesin berputar meskipun mobil sedang berhenti. Contohnya seperti ketika pengemudi menekan pedal gas mesin menghasilkan torsi dan memutar impelet dalam torque converter. Kedua, gigi pemindah. Transmisi otomatis memiliki serangkaian gigi yang dapat dipindahkan. Biasanya terdapat 3 jenis gigi, yaitu gigi maju, gigi mundur, dan netral. Pada gigi maju digunakan saat kendaraan bergerak ke depan. Transmisi secara otomatis akan memiliki rasio gigi yang sesuai berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan. Gigi mundur digunakan saat kendaraan perlu bergerak ke belakang, dan netral ialah posisi di mana mesin tidak terhubung dengan roda. Untuk yang ketiga, ECU dan sensor. ECU sendiri adalah Electronic Control Unit. Transmisi biasa dilengkapi dengan ECU dan berbagai sensor yang mengukur kecepatan kendaraan, putaran mesin, tekanan minyak, suhu, dan kondisi lainnya. ECU memproses informasi dari sensor-sensor ini dan memutuskan kapan harus mengubah gigi untuk optimalitas performa dan efisiensi. Yang keempat, ialah perpindahan gigi. Biasanya saat mesin menghasilkan cukup tenaga untuk bergerak dengan nyaman pada rasio gigi yang lebih tinggi, transmisi akan memindahkan gigi ke atas untuk meningkatkan kecepatan kendaraan. Sebaliknya, ketika akselerasi diperlukan, transmisi akan memindahkan gigi ke bawah untuk meningkatkan torsi dan daya. Sebaliknya, ketika akselerasi diperlukan, transmisi akan memindahkan gigi ke bawah untuk memindahkan torsi dan daya. Yang terakhir ialah torque converter loop. Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, beberapa transmisi otomatis dilengkapi dengan fitur torque converter lookup yang menghubungkan langsung mesin dengan transmisi untuk menghindari slip di dalam torque converter dalam kondisi tertentu. Cara kerja transmisi otomatis biasanya didasarkan pada perpindahan gigi yang tepat pada waktu yang sesuai untuk memastikan kinerja optimal, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan saat berkendara. Sistem kontrol otomatis ini terus memonitor berbagai parameter dan mengambil keputusan perpindahan gigi yang sesuai berdasarkan situasi pada saat itu. Berikut kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, kesenyapan dan keteraturan perpindahan gigi. Yang kedua, lebih mudah dikendarai karena tidak menggunakan sistem pergian seperti pada sistem transmisi manual. Kenyamanan dalam berkendara, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien bisa menjadi pilihan terbaik bagi pemula dan sangat cocok digunakan di daerah dengan lalu lintas yang padat seperti perkotaan. Selain dari kelebihan tersebut, pada sistem transmisi mobil juga memiliki kekurangan seperti penggunaan bahan bakar yang boros, loss power yang cukup besar, biaya perawatan mesin yang mahal, dan harga beli mahal serta harga jualnya murah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys.